Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas J, Universitas Islam Anur Lampung. Saya akan membawakan makalah tentang ideologi Pancasila, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen Bapak Asep Yusuf Hamdani MPD. Berikut materi yang akan saya bahas. Dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama asal ideologi, yang kedua sejarah ideologi, yang ketiga tujuan akhir ideologi, yang keempat kelebihan ideologi, dan yang kelima kekurangan ideologi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu asal ideologi. Asal ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian dari ideologi Pancasila yaitu Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Yang kedua, sejarah singkat hari laingan. Berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada tahun bercokol di Indonesia, dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang telah menduduki negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satunya adalah upaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Karenanya Jepang membutuhkan berbagai cara dan berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Badan inilah yang salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari lahir Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta melindungi hak asasi manusia. Tujuan lainnya yaitu satu, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Dua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung pada Pancasila. Yang keempat, sejumlah keunggulan ideologi Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Melansir dari buku Hukum Tata Negara, suatu pengantar yang ditulis oleh Johan Jassin, berikut keunggulan Pancasila. Yang pertama, mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Keunggulan Pancasila yang juga diakui oleh para pakar luar negeri. Dikutip dari buku Menuju Pengarangan,
daerah berdasarkan Pancasila karya Sujatmika, salah satu guru besar ilmu agama dari Amerika, yakni Max Jurgenmeier, menyebut Pancasila sebagai religiously friendly ideologi. Yang kelima, kekurangan atau kelemahan ideologi Pancasila. Terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari. Karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengalaman bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktek untuk mengamalkan nilai Pancasila lama-lama mulai memudar. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan yang terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan dan dimensi fleksibilitas nilai-nilai yang ada di dalam dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Yang terakhir, saran sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan bernegara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.